Kita akan melanjutkan sesi pembahasan kita di dalam buku Preaching That Connects. Gaya bahasa menjadi bagian elemen kedua yang perlu diperhatikan supaya kita bisa memahami atau terkoneksi dengan jemaat pendengar yang ada. Berikut ini adalah gaya bahasa yang perlu kita perhatikan ketika kita berkhotbah berdasarkan buku Preaching That Connects. Yang pertama adalah autentik. Pendengar baru merasakan bahwa pengkhotbah itu tulus, ikhlas, dan transparan ketika bahasa yang digunakan itu harus mencerminkan kepribadian gaya pengkhotbahnya tanpa berpura-pura atau tanpa kepalsuan. Yang kedua adalah bahasanya itu harus jelas. Bahasanya itu harus dipahami. Hindari penggunaan jargon-jargon teologis yang begitu rumit, konsep yang abstrak yang dapat membingungkan pendengarnya. Bahasanya harus konkret, spesifik, deskriptif, sehingga dapat menggambarkan sebuah gambaran yang jelas dalam benak mereka. Isinya spesifik, namun isinya juga memiliki sebuah kalimat yang menjelaskan. Hal ini, bahasa yang konkret ini akan membantu pendengar memahami dan mengingat sebuah pesan yang ada. Yang selanjutnya, bahasanya harus terperinci. Hindari sesuatu yang tidak jelas atau umum yang mungkin tidak menarik bagi pendengar. Gunakan bahasa itu adalah bahasa yang alami, yang komunikatif, yang tidak nadanya tidak terpaksa, yang nadanya tidak dipaksakan atau dibuat-buat seakan-akan tidak tulus. Bahasa ternyata mengandung sesuatu yang lahirnya ada di dalam hati. Lahir di dalam hati tidak bisa lepas dari bagaimana dia menggunakan telinga untuk mendengarkan setiap keluh kesah daripada pendengar yang ada. Jelas, autentik, konkret, spesifik, alami adalah bahasa yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menyampaikan khotbah sehingga khotbah itu mengandung sebuah terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan berkati.